Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rudi dari kelas MDS 1G akan memaparkan materi tentang pengetahuan komputer. Pertama, saya akan menjelaskan ciri sejarah dan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1959. Ciri-cirinya yaitu hanya bisa digunakan untuk satu fungsi, penghitungan saja, menggunakan silinder magnetik untuk penyimpanan data, berkurang sangat besar, membutuhkan listrik besar, kapasitas penyimpanan sangat kecil. Komputer generasi kedua 1956 sampai 1963. Cirinya yaitu sirkuitnya berupa transistor, menggunakan tempayan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih cepat. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971. Cirinya yaitu kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan AI sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan disket sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik mampu melakukan komunikasi. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan komputer sebelum era 1940. Alat pertama yang digunakan oleh manusia salah satunya adalah abacus atau tempoa. Fenomena ini dibuat secara terpisah di dua tempat, yaitu Romawi kuno dan Cina kuno. Selanjutnya alat bantu lain yang dikembangkan adalah astrolabe, yang merupakan alat untuk membantu penghitungan letak benda langit. Alat ini kemudian dikembangkan oleh ilmuwan muslim seperti Al-Biruni, Al-Ghazali. Alat penghitung tembakan dikembangkan pada abad ke-19 untuk membantu penghitung arah tembakan kapal perang karena semakin banyak kemampuan tembak kapal pada masa ini. Namun alat hitung pertama memiliki fungsi dan bisa diprogram pertama kali didesain oleh Babbage dan Ada Labonte. Jenis komputer berdasarkan penggolongannya ada 5, yaitu jenis komputer berdasarkan penggunanya, jenis komputer berdasarkan data yang diolah, jenis komputer berdasarkan prosesornya, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya, dan jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alat input komputer, alat proses komputer, dan alat output komputer. Alat input berfungsi untuk memasukkan sebuah data yang nantinya akan diproses oleh komputer. Contohnya keyboard, mouse, mikrofon, dan touchpad. Kemudian alat proses berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. Alat proses terdiri dari dua jenis, yaitu alat penyimpanan dan alat pemrosesan. Contohnya kaset, flash disk, dan lain-lain. Alat output berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari hasil data masukan yang telah diproses. Contohnya speaker, plotter, insert, printer. Kemudian alat proses komputer dibagi menjadi dua, yaitu central processing unit CPU dan main memory. Central processing unit atau CPU adalah otaknya dari komputer. Komponen ini berfungsi sebagai pengendali proses pada komputer Anda. Main memory yaitu memori internal, adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Kemudian penjelasan tentang komponen hardware, power komputer, media penyimpanan. Komponen komputer merupakan sebuah perangkat atau bagian-bagian bertugas menyusun serta mendukung kinerja komputer dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh user. Jenis-jenisnya yaitu perangkat keras atau hardware,
Fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer. Jenis-jenisnya yaitu media penyimpanan magnetik, media penyimpanan aksial, media penyimpanan awan. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk suatu bagian dari sistem komputer yang unik fiturnya tidak terlihat. Software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik dan dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Jenis-jenis software yaitu application software, perangkat lunak aplikasi. Software ini mempunyai fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi, pengolahan data. Contohnya application software, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Mayob, OpenOffice, dan operating system. Beberapa contoh perangkat lunak atau software. Microsoft Office Word, fungsinya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Google Chrome, fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Microsoft Office PowerPoint, fungsinya untuk membuat suatu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan lain-lain. Format Factory, fungsinya untuk mengubah format pada foto, video, atau musik lagu. CL Media Player, fungsinya untuk memutar video atau film. Kemudian aplikasi pengolahan data, aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft Word. Perangkat lunak pengolahan kata adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi atau termasuk penyusunan, printing, pengikatan, dan kadang percetakan. Segala jenis bahan yang dapat dicetak, contohnya perangkat lunak pengolahan kata adalah Microsoft Word dan Office Writer. Perangkat aplikasi pengolahan data adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Contohnya sebuah database dan grafik. Microsoft Office atau Microsoft Office Word atau Word adalah perangkat lunak pengolahan kata andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Microsoft Word untuk teknis. Aplikasi pengolahan data MS PowerPoint. Dalam PowerPoint seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi lainnya, objek grafik, video, suara, dan objek-objek lainnya diposisikan dalam beberapa halaman individual yang disebut dengan slide. PowerPoint menawarkan dua jenis properti pergerakan, yakni System Animation dan Tracing. Properti pergerakan Inspecting, Emphasis, dan Quick Object. Semuanya dapat dianimakan dalam banyak cara. Desain keseluruhan dari sebuah presentasi dapat diatur dengan menggunakan master slide, dan struktur keseluruhan dari presentasi dapat disunting dengan menggunakan Unified Outline. Kemudian kita akan menjelaskan tentang aplikasi internet dan manfaatkan email dan jejaring sosial. Aplikasi internet adalah istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Contoh aplikasi internet yang sering digunakan. Tentunya kita tidak asing dan mengetahui fungsi dari kegunaan aplikasi-aplikasi seperti berikut, seperti YouTube, Facebook, email, Google, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Pemanfaatan email yaitu sebagai sarana berkirim surat melalui internet dengan kemampuan melampirkan dokumen dalam bentuk file, gambar, video maupun audio sebagai sarana komunikasi dan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang terhubung dengan internet di seluruh dunia. Dapat mengirim surat sekaligus ke beberapa tujuan dalam waktu cepat dengan biaya murah. Dampak jejaring sosial dibagi menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif seperti sebagai media penyebaran informasi, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Khusus jejaring sosial membuat anak remaja menjadi lebih bersahabat, kasihkan, dan empati sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Internet sebagai media komunikasi, setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan menggunakan lainnya dari seluruh dunia. Media pertukaran data sebagai media promosi dalam bisnis. Adapun dampak negatifnya ada banyak sekali, seperti susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata dan banyak peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki
akses komputer, mengetahui dampak segala hal dari penggunaan aplikasi internet baik berupa dampak positif maupun negatif. Lebih dan kurang